Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-23 dengan ayat yang terakhir. Dari ayat ke-23 sampai dengan yang terakhir. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 26 sampai akhir kita membaca bersama-sama. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu yang pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 28-29 aku membaca. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh kebenaran, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 28-29 kita membaca bersama-sama sekali lagi. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh kebenaran, berian percaya, tidak usah malu terhadap Dia. Dan pada hari kedatangannya, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah jam ini, berkatilah kebaktian ini, berkatilah setiap anak-anak Tuhan dan setiap orang yang datang kepadamu pada kebaktian ini. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kebaktian sebelumnya pada hari-hari yang lampau, berilah makanan rohani kepada kami. Ulurkan tanganmu, beri kekenyangan kepada orang yang sungguh-sungguh aus dan dahaga akan firman. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita sudah membaca selesai pasal kedua, dan saya tidak tahu apakah kita bisa selesai membahas akan semua ayat-ayat yang kita sudah baca. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah membicarakan sampai akhir, barang siapa yang mengaku anak, dia sekaligus memiliki bapa. Barang siapa menyangkal anak, sekaligus dia tidak memiliki bapa. Nah, ini adalah ciri khas daripada kekristenan. Karena iman Kristen tidak mengatakan kita bisa langsung datang kepada Tuhan Allah tanpa pengantara. Itu bukan iman orang Kristen. Di dalam hal tentang pengantara, hanya dua macam agama. Semacam adalah tidak perlu, semacam lagi mari kita cari banyak pengantara. Yang menganggap tidak perlu pengantara, mau langsung datang kepada Allah, itu adalah agama-agama yang tidak mengenal Kristus, tetapi mengaku adanya Allah sebagai pribadi di surga. Dan yang menganggap perlu banyak pengantara, selain datang melalui Kristus, mereka datang melalui Sanctus Sanctus, atau orang-orang suci yang sudah dikanonisasikan
oleh Vatikan, dan di dalam sejarah mereka ikut berandil karena jasa mereka kelebihan. Karena jasa mereka selain menyukupi kebutuhan rohani mereka sendiri, masih ada kelebihan yang disimpan bergabung bersama di dalam satu tempat yang namanya the treasury of saints. Itulah sebab kalau engkau datang kepada Tuhan Allah melalui Kristus, masih kurang melalui Maria, masih kurang melalui Petrus, masih kurang melalui Saint Teresa, masih kurang melalui Saint Sebastian, dan banyak santos-santos yang menjembatani kita kepada Tuhan. Nah, ini dua macam ajaran, bukan ajaran orang Kristen, bukan ajaran dari Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan manusia bisa langsung datang kepada Tuhan dengan keadaan diri kita yang berdosa. Kita yang najis, Allah yang suci. Kita yang terbatas, Allah yang tidak terbatas. Kita yang bertubuh materi, Allah yang adalah roh. Kita yang dicipta, Allah sang pencipta. Kita yang adalah relatif, Allah yang mutlak. Kita di bumi, Allah di surga. Di tengah-tengah antara manusia yang dicipta dan Allah yang mencipta, harus ada pengantara. Dan pengantara itu tidak mungkin berasal daripada manusia. Pengantara itu tidak mungkin dari pihak dunia ini untuk menuju ke surga. Itulah sebab tidak ada pendiri agama yang bisa membawa manusia ke hadapan Tuhan Allah. Lalu pengantara itu dari mana? Pengantara itu dari Tuhan Allah sendiri. Dari pihak sana, bukan dari pihak sini. Sama seperti engkau kecemplung di dalam sumur, lalu engkau mempunyai tali. Engkau mau mengangkat diri melalui tali yang kuat keluar dari sumur. Tidak mungkin. Karena tali itu harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Saudara-saudara, bagaimanakah engkau yang berada di bawah jurang dengan tali bisa naik ke atas? Saudara-saudara sekalian, kecuali dari atas turunkan tali itu, lalu engkau pegang tali, baru bisa diangkat ke atas. Peribahasa Tionghoa mengatakan seorang raksasa tak mungkin mengangkat diri dengan kekuatan dia yang luar biasa. Dia boleh dengan kekuatan dia angkat barang-barang yang lain, tapi tak mungkin dia bisa mengangkat diri sendiri. Maka dari antroposentris tidak ada jalan. Daripada manusia tidak ada jalan. Dari agama tidak ada jalan. Tidak ada seorang dari dirinya sendiri yang berdosa bisa melepaskan diri daripada ikatan dosa. Tidak ada seorang yang dicipta dengan kekuatan yang dicipta boleh datang menuju kepada yang sang pencipta. Itu adalah khayalan, itu adalah semacam ide daripada agama yang berdasarkan berdiri manusia. Kalau saya berbuat baik, saya datang kepada Tuhan. Kalau saya berbuat baik, saya akan diterima. Maka agama-agama paling banyak kembali kepada satu istilah yang disebut mudah-mudahan boleh diterima. Mudah-mudahan itu tidak mudah, saudara-saudara. Karena Allah mengatakan Dia adalah Allah yang suci dan Dia tidak akan melihat dosa. Itu sebab kecuali Allah menaruh kasihan, Allah membuka pintu, Allah menurunkan anugerah, Allah mengirim pengantara, tidak ada jalan membawa kita kepada Allah. Di situ pengharapan kita berada pada seorang yang disebut anak. Sang Bapa mengirim sang anak, dan inilah menjadi kunci pengharapan seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Yohanes dengan tegas mengatakan, barang siapa yang menolak anak, dia itu antikristus. Karena anak itu adalah Kristus itu sendiri. Kenapa manusia menolak? Karena tidak ada Kristus, maka tidak mungkin kita diselamatkan. Maka jikalau setan menipu manusia, dia akan berkata, jangan percaya kepada Yesus. Saya sampai sekarang tidak ngerti satu hal. Ada apa? Ada orang di dunia yang benci kepada Yesus. Kenapa Yesus dibenci? Apa sebabnya? Apa alasannya? Saudara tidak akan menemukan alasan 1% pun mengapa engkau melawan Kristus pada hari ini. Saudara-saudara, hal ini seperti sudah biasa. Orang melawan, saya ikut lawan. Orang mengejek, saya ikut ejek. Orang tidak percaya, saya ikut tidak percaya. Banyak orang dari kecil diajarkan untuk melawan Nasrani, melawan Kristus. Dari kecil kelihatan salib mereka benci.
Padahal mereka tidak pernah pikir, tidak ada alasan 1% pun manusia benci Yesus. Adakah orang lebih suci dari Yesus dalam sejarah? Tidak ada. Adakah orang mencapai hidup rohani setinggi Yesus? Tidak ada. Bandingkan semua pendiri agama. Bandingkan dengan semua penghulu agama. Bandingkan semua yang disebut nabi oleh manusia. Bandingkan semua orang yang hidup mereka dengan hidup Kristus. Why people reject Jesus? Why people oppose Jesus? Why people hate Jesus? Tidak ada alasan bagi siapapun mengatakan saya cukup alasan untuk membenci Kristus. Tidak ada sesuatu yang bisa dibenci. Tidak ada sesuatu yang bisa dicari kelemahannya. Di dalam diri Kristus adalah kesempurnaan yang mutlak. Kesucian yang tertinggi adalah karakter yang teranggun sepanjang sejarah semenjak Adam diciptakan. There's no reason to oppose Christ. Saya tidak mau engkau menjadi orang Kristen karena ikut-ikut. Tidak ada gunanya. Papa Kristen, saya Kristen. Karena keluarga Kristen, saya Kristen. Karena marga Kristen, saya Kristen. Karena suku Kristen, saya Kristen. Saya dilahirkan di Minahasa, pasti Kristen dong. Saya dilahirkan di Tapanuli, pasti Kristen dong. Saya dilahirkan di Mojo Agung, pasti Kristen. Saya dilahirkan di Manado, pasti Kristen. Tidak ada gunanya. Saudara, engkau dilahirkan di garasi, tidak jadi mobil kok. Engkau dilahirkan di dalam keluarga Kristen, tidak jadi orang Kristen. Engkau harus dilahirkan pula oleh Roh Kudus. Engkau harus dilahirkan dari atas, baru engkau menjadi orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, jangan ikut-ikut menjadi orang Kristen. Tapi saya membalikkan kalimat ini. Jangan ikut-ikut melawan Kristus. Barang siapa yang ikut-ikut orang menjadi orang Kristen, tidak ada nilainya. Barang siapa yang ikut-ikut orang lain untuk melawan Tuhan juga tidak ada alasannya. Saudara-saudara, hanya karena ikut arus. Terlalu banyak orang tidak ada pendirian. Terlalu banyak orang ikut-ikut orang lain, membabi buta. Saudara-saudara, itu sebab abad ke-19 Søren Abi Kierkegaard dia mengatakan orang yang eksistensi secara bertanggung jawab pribadi di hadapan Allah adalah orang yang tidak mengikut otorita yang telah mempengaruhi dia. Kalimat ini bisa mengajak pemberontakan yang besar. Kalimat ini bisa menjadi hasutan supaya orang tidak taat kepada sesuatu yang harus ditaati. Tapi kalimat ini dari motivasi Kierkegaard adalah bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah. Kalau saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah, saya tidak ikut tradisi yang salah. Karena saya tahu dari firman boleh mengkritik, dari firman boleh memberikan pencerahan, dari firman boleh menilai kembali. Itu tradisi benar atau tidak? Tradisi-tradisi yang tidak benar jangan diikuti. Otoritas-otoritas yang tidak masuk kebenaran tidak diikuti. Sehingga kita akhirnya bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai eksistensi individu yang dicipta langsung daripada kehendak Tuhan. God created me with a responsibility to exist before Him alone. Allah menciptakan saya supaya saya harus bertanggung jawab sebagai seorang pribadi. Karena saya dicipta langsung oleh Dia, harus menghadap kepada Dia. Ini menjadi semangat kekristenan. Ini menjadi semangat etos kerja yang sungguh-sungguh. Karena ada bos, maka saya kerja baik. Kalau tidak ada bos, saya ke bos. Kalau ada rektor, saya baik-baik. Kalau tidak rektor, saya sembarangan. Kalau papa mama melihat saya kelihatan alim sekali. Kalau tidak ada, saya liar. Itu bukan manusia, itu binatang. Itu binatang sirkus. Itu binatang diawasi oleh seseorang yang mempunyai kekuatan untuk membuat mati hidup dia. Sehingga dia menjadi budak. Diperbudak oleh otoritas. Dan dia tidak usah tanya otoritas betul tidak. Pokoknya saya takut. Seorang yang betul-betul bertanggung jawab bukan demikian. Seorang bertanggung jawab mengerti eksistensi itu berada di hadapan Allah satu. Menghadap satu. To be exist is to be oneself alone before God. Jadi saya takut kepada Tuhan bukan karena
diperintah oleh siapapun. Saya mencintai Tuhan bukan karena ada sesuatu yang merayu saya. Saya mentaati pemerintahan daripada Tuhan bukan karena saya ingin memperoleh apa. Saya harus menjalankan kebenaran bukan karena saya didesak atau dipaksa oleh siapa. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, menjadi orang yang bertanggung jawab secara demikian, itulah semangat kekristenan. Mengapakah barang-barang yang dibikin di Jerman lebih baik dari Perancis? Mengapa mesin-mesin yang bikin di Switzerland lebih baik dari Italia? Sama-sama Eropa, sama-sama negara Kristen, karena mengerti etos kerja melalui eksistensi bertanggung jawab di dalam teologi reform. Sudah mungkin sudah ikut kebaktian di sini 10 tahun baru tahu kenapa reform. Dulu ikut-ikut reform. Pada hari St. Bartholomew's Day, Raja Perancis menipu orang Protestan. Saya akan menerima engkau secara resmi, tidak lagi ada diskriminasi, tidak ada lagi satu penganiayaan, sehingga orang Protestan boleh mendapatkan kenikmatan bersama dengan orang Katolik, sama-sama diterima sebagai warga negara Perancis yang sah. Penganiayaan akan berhenti, hak asasi akan disamaratakan, maka untuk merayakan peresmian satu hukum yang baru ini, Raja Prancis memberikan undangan kepada orang Protestan, orang Reform, Huguenots 100.000 untuk kumpul bersama makan pesta pora. Raja memberikan undangan makan besar-besaran kepada Protestan yang sambut kembali di dalam pangkuan negara. 100.000 orang yang ikut di dalam perjamuan raja itu. Di tengah-tengah mereka sukacita karena Tuhan seolah-olah sudah dengar doa mereka. Mereka sekarang boleh bebas. Mereka sekarang boleh betul-betul menjadi orang yang diterima oleh pemerintah. Di tengah-tengah makan sampai separuh, terdengar suara kuda dan suara tentara Perancis dari istana mengepung mereka. Lalu dibakar mati hidup-hidup 100.000 orang. Itu penipuan. Bukan sungguh-sungguh mau membuat mereka bebas. Bukan sungguh-sungguh mau menghapus diskriminasi. Mereka membersihkan Protestan daripada daerah Katolik. Maka dibunuh, dibakar hidup-hidup sampai mati. Ada yang teriak dengan suara keras, ada yang baru sadar mereka tertipu. Mereka melarikan diri sebagian. Dan yang tidak ikut pesta itu sudah tahu ini mungkin ada sesuatu penipuan. Mereka melarikan sepanjang malam keluar daripada kota-kota Perancis. Mereka pergi ke Jenewa. Dan inilah menjadi hari terakhir Perancis bisa menghasilkan barang yang paling bermutu di dalam sejarah. Semenjak hari itu Perancis tidak bisa menghasilkan mesin yang terbaik, mesin yang paling bermutu, paling akurat. Karena orang-orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan sudah tidak ada di situ. Sekarang saudara kalau beli barang Perancis, beli barang fashion, bukan beli barang quality. Engkau dapat Pierre Cardin, Christian Dior, engkau dapatkan barang-barang Perancis yang bagus, yang mewah, tapi bukan yang bermutu akurat. Engkau kalau beli jam yang paling baik dari Perancis itu cuma Cartier, tapi Cartier tidak bikin di Perancis, dibikin di Jenewa, daerah Reform. Karena apa? Karena etos kerja. I exist before God. I do everything to be inspected by God. I be responsible only to God. Dari poin ini engkau tidak heran. Hanya di daerah Reform. Daerah setelah pengaruh reformasi. Sebelum Martin Luther mengadakan reformasi, Jerman tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermutu tinggi untuk mengalahkan seluruh dunia. Tapi setelah reformasi, seluruh sejarah berubah arah karena etos kerja before God. Tapi kenapakah ada agama-agama yang menganggap manusia langsung datang kepada Allah? Keunikan Kristen adalah bukan. Engkau datang kepada Allah hanya melalui Kristus. Nah ini bedanya. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Karena diajak oleh kawanmu? Karena bosmu orang Kristen?
Karena majikanmu adalah orang majelis GRI, maka engkau menjadi orang Kristen. Tak guna. Jangan ikut-ikut orang lain. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah, karena engkau dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mencipta adalah Tuhan menentukan ada pengantara. Nah, Kristus dan kristologi dan keunikan kekristenan di dalam Kristus ini, pengantara ini kalau digeser, kekristenan hancur. Christianity is no more Christianity when Christ is erased. Christianity is Christ. Kekristenan adalah Kristus. Semua 1, 2, 3. Kekristenan adalah Kristus. Tanpa Kristus bukan Kristen. Tanpa mengenal Kristus tidak ada iman Kristen. Orang yang menolak Kristus tidak ada keselamatan di dalam kekristenan bagi dia. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini yang harus diperjuangkan oleh kekristenan. Ini yang harus diperjuangkan oleh GRI. Atau kekristenan bukan Kristen. GRI bukan lagi gereja. Saudara-saudara, pengantara ini pertama, satu. Tidak ada pengantara yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada taraf yang bisa dicapai oleh orang lain dibanding dengan Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara ini adalah wahyu Tuhan. Kedua, pengantara itu bukan dari manusia. Karena apa? Siapapun yang paling suci tetap berdosa. Siapapun yang paling baik tetap dicipta. Siapapun yang paling agung tetap terbatas. Limited, created, polluted. Ini 3 kondisi bikin tidak ada satu manusia pun yang mana dari negara apa, agama apa, kebudayaan apa, di zaman apapun yang sanggup menempati tempat satu-satunya pengantara. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mencari dari tengah-tengah manusia, tidak ada pengantara. Karena semua berdosa, semua dicipta, semua terbatas. Bagaimana agung terbatas, bagaimana suci najis, bagaimana hebat dicipta. Maka yang dicipta mengganti yang dicipta tidak bisa. Yang terbatas menolong yang terbatas tidak bisa. Yang berdosa menolong berdosa tidak bisa. Orang yang dikurung di dalam penjara mau menolong sebelahnya keluar dari penjara tidak bisa. Karena dia sendiri dikunci di dalam. Yang berdosa tidak bisa menolong berdosa. Maka di dalam Alkitab mengatakan satu kalimat, to all the saints, which one are you turning to? Engkau sedang berpaling kepada orang suci yang mana? Kepada siapa? Engkau bilang, aku berpaling kepada Yesaya, dia berdosa. Engkau berpaling kepada pendiri agama yang lain, berdosa. Engkau berpaling kepada Abraham, dia berdosa. Engkau berpaling kepada siapapun di dalam dunia, itu semua orang suci yang berdosa. Lalu kepada siapa? Yesus berkata, akulah tidak pernah berbuat dosa. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosa yang ku perbuat? Jawaban untuk pertanyaan itu nihil, sudah 2000 tahun. Tidak ada orang bisa menjawab. Karena memang Kristus tidak berdosa. Maka, mengapakah pengantara bukan dari manusia? Karena manusia itu bagaimanapun terbatas, tercipta, dan terpolusi. Sehingga tidak mungkin menjadi pengantara. Maka Tuhan mau cari dari malaikat, tidak bisa. Karena malaikat semua terbatas. Malaikat itu semua tidak mempunyai kemungkinan untuk berdiri di antara Allah dan manusia. Karena syarat menjadi pengantara masih ada satu. Harus dui sifat. Yang disebut dui sifat, yaitu dia sendiri harus Allah dan dia sendiri harus manusia. Kalau pengantara itu adalah manusia saja, tak mungkin dia menjadi pengantara. Kalau pengantara itu adalah Allah saja, tak mungkin dia menjadi pengantara. Karena Allah itu suci, Allah itu roh, dan Allah itu kekal. Dan Allah yang suci tak mau bertemu dengan yang berdosa. Allah yang kekal, dia sulit bergabung atau bersekutu dengan orang yang sementara. Maka pengantara itu harus mempunyai dua sifat. Ini yang menjadi syarat yang paling penting. Mengapa pengantara itu cuma satu? Yaitu the two nature within one person.
dua sifat di dalam satu pribadi. Sifat ilahi, sifat manusia. Semua. Sifat ilahi, sifat manusia. The only mediator who is himself, God and man. Siapa? Tak mungkin Abraham, tak mungkin Musa, tak mungkin Yosua, tak mungkin Yesaya, tak mungkin Daniel, tak mungkin Paulus, tak mungkin Petrus. Karena mereka hanyalah manusia saja. Maka tidak ada seorang di luar Kristus yang cukup syarat, yang mempunyai kualifikasi yang benar untuk menjadi pengantara. Maka Tuhan mengatakan, I sent my son. Aku mengirim anakku. Aku mengutus anakku. Anakku yang kuutus. Inilah anakku yang ku kasihi. Dengarlah kepadamu kepada dia. This is my son. Listen to him. My beloved son. Nah, yang paling jelas mengajar ini adalah Yohanes. Bukan Paulus. Meskipun di dalam seluruh pengajaran Paulus mengandung doktrin seperti ini. Tetapi tidak sejelas Yohanes. Yohanes mengatakan yang ada anak, ada bapak. Yang tidak ada anak, tidak ada bapak. Barang siapa yang menyangkal anak sekaligus dia menolak bapak. Barang siapa yang menerima anak, dia sekaligus menerima bapak. Jangan kira orang di dalam agama-agama yang kelihatan begitu ibadah kepada Tuhan semua diterima oleh Tuhan. Tuhan mengatakan saya menerima engkau kalau engkau melewati anakku. Karena aku sudah mengirim anak. Kalau aku kirim anak, engkau tolak. Engkau bagaimana beribadah kepadaku, engkau menghina aku. Karena dosa terbesar bukan berzina. Dosa terbesar bukan berjudi. Dosa terbesar bukan mencuri. Dosa terbesar adalah menolak anak. Mungkin engkau heran saya mengatakan kalimat ini. Tapi inilah inti yang paling penting daripada Injil. Yesus berkata di dalam Yohanes 16. Waktu saya naik ke surga, maka akan dikirim Roh Kudus kepadamu. Saudara-saudara, sayang orang-orang banyak bicara tentang Roh Kudus. Kebanyakan adalah orang tidak mengerti doktrin Roh Kudus. Termasuk pemimpin-pemimpin yang gembar-gembor di sini sana. Waktu Roh itu turun, maka dia akan menegur kamu melalui dirimu sendiri tentang 3 hal. Dosa, keadilan, dan penghakiman. Nah ini tanda Roh Kudus. Saya tidak ngerti mereka berdasarkan apa mengajar orang lain. Karena mereka sendiri tidak taat kepada apa yang paling penting di Alkitab. Roh mewahyukan firman. Mereka mengatakan, Tuhan berkata kabarku. Dengan demikian alasan yang kira-kira dianggap lebih tinggi. Mereka mengabaikan kitab suci. Berdosa besar. Mereka mengatakan, Roh ada padaku. Maka mereka berani mengatakan sesuatu yang melawan Alkitab dan tidak ada di Alkitab. Dengan demikian menghina wahyu Tuhan. Karena Roh berkata kepadaku, maka mereka memberikan satu image seperti mereka sama seperti Petrus. Akhirnya gereja tidak lagi menggali firman, cuma langsung datang kepada pemimpin-pemimpin yang memakai topeng seperti rasul saja. Dan mereka mengatakan Roh Kudus pentingnya adalah kuasa, mujizat, kesembuhan ini. Akhirnya lupa Roh Kudus itu roh yang kudus. Maka pemimpin-pemimpin mereka hidupnya tidak mempentingkan kesucian. Ini semua penyelewengan yang secara tidak sadar. Kalau engkau percaya roh itu penting, dan setan bisa memalukan roh dengan cara yang lain, dengan sendirinya engkau bicara banyak tentang roh, akhirnya dia menyeleweng dari seluruh hal yang diwahyukan oleh roh. Itu penipuan yang paling besar adalah tidak lagi melihat pekerjaan Roh Kudus datang untuk menegur manusia tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Manusia kalau ditegur orang lain tidak mau terima. Maunya bangkang, maunya lawan. Makin ditegur makin menjadi benci. Dia tidak memperhatikan kalimat teguran itu apa. Cuma tahu kau kuat ditegur, maka kau benci lu. Itulah manusia. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, engkau itu akan menegur diri sendiri. Nggak usah dikomoi orang lain, tegur sendiri. Nah ini caranya Roh Kudus bekerja. Membikin manusia menegur sendiri, membikin manusia memarahi sendiri, menghakimi sendiri. Khususnya diam 3 hal. Pertama, tentang dosa. Kedua, tentang keadilan, kebenaran.
ketiga tentang penghakiman. Ini 3 hal sebenarnya adalah relasi yang paling penting antara pribadi-pribadi di dalam seluruh alam semesta. The normalization of interpersonal relationship in the universe can only be done by Holy Spirit, no one else. Sudah perhatikan. Dan Yesus mengatakan, kalau roh datang akan mengakibatkan engkau menegur diri tentang dosa. Iya ya, gua berdosa ya. Gua dosa zina, gua berdosa apa, gua dosa apa. Ini Roh Kudus menegur aku. Tidak. Roh Kudus akan menegur kamu tentang satu dosa yang lebih dari dosa yang lain. Yaitu kamu tidak percaya Yesus. Jadi dosa terbesar dalam sejarah itu apa? Di hadapan Tuhan Allah. Dosa terbesar sepanjang sejarah yang mungkin dilakukan oleh manusia adalah menolak anak Allah. Menolak anak Allah itu banyak caranya. Salah satu cara yang paling halus adalah tidak mengabari Injil. Dengar ya. Justru teolog-teolog banyak yang menolak Yesus. Karena mereka tidak menganggap manusia perlu anak. Maka mereka tidak mengabarkan Kristus. Maka mereka juga tidak mengajar tentang Kristus mati, Kristus bangkit. Karena mereka tidak percaya semua itu. Lalu mereka menjadi teolog liberal. Yang menjadi profesor yang akademinya tinggi. Nonsense. Semua teolog yang tidak mengabari Injil secara tidak sadar menolak Kristus. Saya akan memperbesarkan, akan memperkembangkan konsep ini untuk menusuk banyak teolog-teolog yang tidak ada hati nurani lagi. Karena mereka bukan saja tidak mengabari Injil. Mereka juga tidak menganggap mengabari Injil itu penting. Maka mereka tidak menjadi contoh dan tidak mendidik anak buah mereka mengabari Injil. Saya bersyukur sudah 66 umur saya. Tahun ini saya minta 15 orang memimpin KKR. Bukan saya yang memimpin sendiri. Tapi saya mendorong mereka memimpin KKR. Dan mereka harus memberitakan Kristus. Bukan menonjolkan diri. Mereka harus memberitakan anak. Karena hanya anak Allah menjadi satu-satunya pengantara di tengah antara manusia dan Tuhan Allah. Lift up Christ. Preach to Christ. Glorify Christ. Honor Him. Adore Him. And speak out who Christ is. And to invite people to come to the Father through the Son, Jesus Christ. Menolak anak itu dosa terbesar. Mari kita membaca Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Di dalam tafsiran Yohanes pasal 16 saya sudah memberikan kepada saudara gambaran yang luar biasa jelasnya tentang normalisasi relasi. Dan itu tidak ada yang begitu jelas di dalam semua commentary of St. John. Saudara perhatikan di sini. Saya membaca 7 dulu, saudara membaca 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, saya pada waktu masih kecil baca-baca ayat ini bingung. Waktu Roh Kudus datang menginsyafkan manusia tentang dosa, menginsyafkan aku dosa menyotek ya, dosa menipu ya, dosa iri hati ya, dosa membunuh ya, dosa mencuri ya, dosa bohong, dosa tidak jujur. Enggak. Sama sekali tidak bicara tentang dosa perincian. Saudara-saudara, saya biasakan diri mengerjakan segala sesuatu mulai daripada outline, daripada yang paling besar. Tapi saya bicara langsung, saya tahu ada orang apapun yang dipentingkan itu yang kecil-kecil. Itu tidak habis-habis. Tapi dari yang besar, langsung konsep pokok itu dipegang. Itu sudah tidak bisa lari. Di sini, Yesus mengatakan Roh Kudus datang menginsyafkan kamu tentang dosa. Dosa apa yang diinsyafkan? Ya dosa karena mencuri kan? Karena engkau berzina kan? Tidak, sama sekali tidak ada hubungan itu. Dosa paling besar ada kau tidak
menerima Yesus. Saudara tahu tidak, mungkin kamu memberikan ratusan juta, tapi hatimu menolak Kristus, dosamu tetap paling besar. Saudara-saudara, mengapakah seorang perampok di pinggir Golgota bisa diselamatkan? Mengapa orang Farisi yang hafal Alkitab, doa saben minggu, saben kebaktian itu datang, dan dia Alkitab dihafal sampai puasa 2 kali 1 minggu, memberikan perpuluhan, tidak masuk surga? Karena di sini menerima Kristus, di sini menolak Kristus. Banyak orang jatuh ke dalam ketahayulan agama. Kalau saya begini, saya orang Kristen yang baik. Lalu mereka mulai menjadikan diri lebih sombong dari yang lain. Tetapi menjalankan perintah menerima Kristus itu ditolak. Tidak mengutamakan Kristus. Mengutamakan syariat-syariat agama yang saya lakukan. Saya sudah disunat. Saya hari 8 sudah disunat. Saya dari kecil menghafal Alkitab. Saya mengikuti surah kebaktian. Saya berdoa lebih banyak dari orang lain. Maka saya lebih suci dari orang lain. Tuhan bilang nihil. Tuhan bilang kalau kau tolak Kristus, maka semua kebaikan di agamamu itu hanya mendirikan kecongkakan kebanggaan dirimu yang bagi saya dosa lebih besar. Watchman Nee mengatakan dosa paling besar ada dosa yang membenarkan diri. Membela diri, membenarkan diri. Nah saudara-saudara sekalian, semua dosa bisa diampuni. Tapi dosa yang membangkang untuk membela diri itu dosa yang sulit menerima pengampunan. Tapi dosa yang lebih besar dari semua dosa-dosa perincian itu adalah dosa total, yaitu menolak Kristus. Maka Roh Kudus datang memberikan keinsyafan tentang dosamu. Kenapa kamu sekarang sampai ini masih menolak Kristus? Nah ini dua bagian, baik daripada 16, baik daripada 1 Yohanes pasal 2 semua hanya ditulis oleh Yohanes. Maka Yohanes adalah rasul yang sangat peka dengan apakah sikap manusia kepada Kristus. Karena man is what he reacts before God. Masih ingat kalimat-kalimat yang selalu saya nyatakan di dalam mimbar ini. Man is not what he eats. Man is not what he earns. Wah, orang ini hebat. Kenapa hebat? Bisa cari uang banyak. Jangan kira manusia itu sama dengan uang yang dicari. Manusia jauh lebih tinggi dari uang yang dicari. Kalau engkau memperoleh seluruh dunia, kehilangan jiwamu apa gunanya? Berarti tidak ada guna. Dapat uang banyak, kehilangan diri, kehilangan identitas di hadapan Allah. Tidak ada gunanya. Ada orang mengatakan, Patong, saya mau buka toko buku, untungnya untuk mendukung pekerjaan reform. Saya bilang tidak. Kalau you mengerjakan segala sesuatu untuk untungnya mendukung reform, menjadi reform perlu pertolonganmu. You mengerjakan segala sesuatu demi prinsip reform memuliakan Tuhan. Vision oriented, not market or profit oriented. Kita kalau buka sekolah bukan karena mau cari duit. Biar orang kaya yang suka cari duit yang buka sekolah seperti itu. Kita kalau buka sekolah adalah untuk mengabarkan Injil dan membawa manusia kembali kepada Kristus. Kita kalau bikin toko buku bukan jual apa saja. Kita bikin toko buku untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau saya mau cari uang, saya tidak jadi pendeta. Tapi saya mau bawa saudara kembali kepada visi. Kalau visi sudah jelas, maka uangmu baru mau dipakai oleh Tuhan. Kalau visi tidak jelas, tidak usah kasih. Ini perjuangan yang sulit. Saya tahu apa yang saya kerjakan jauh lebih sulit dari orang lain. Kita mendirikan gereja lebih sulit dari orang lain mendirikan gereja. Kita membangun gereja lebih sulit dari orang lain membangun gereja. Kita mendapat izin lebih bangun dulu dari orang lain. Tapi pada satu hari kalau memang Tuhan sudah memberikan jalan, tidak ada satu orang boleh menutup jalan itu. Amin. Dan di situ prinsip-prinsip semua dijalankan. Saudara-saudara sekalian. Jadi dosa yang paling besar justru bukan engkau berzina, bukan engkau berjudi. Saudara-saudara, kalau ada pelacur di sini saya kasih tahu, engkau bisa diselamatkan. Kalau ada perampok di sini, jangan takut, Tuhan akan menyelamatkan kamu. Tapi yang menolak Kristus, saya berkata, kau pasti masuk neraka. Karena dosa terbesar justru bukan dosa perincian itu. Dosa terbesar ada dosa yang wrong reaction to the Son of God, sent as the only mediator between God and man. Dosa paling besar adalah sikap salah, respons terhadap anak satu-satunya Allah yang dikirim menjadi pengantara itu.
Yang ada anak, ada Allah. Menyangkal anak, menyangkal Allah. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, bukan percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Ini tidak terlalu jelas di dalam teologinya Paulus. Meskipun Paulus semua mempunyai pengertian seperti ini dengan sama. Tetapi kalimat yang paling jelas keluar hanya dari satu rasul, siapa? Yohanes. Yohanes rasul yang paling muda. Yohanes mungkin ingatan paling jernih. Dan Yohanes paling dekat dengan Yesus. Dia selalu dekat Yesus. Waktu malam terakhir perjamuan suci, Yohanes menaruh kepalanya di dalam pangkuan Yesus. Dia begitu dekat, dia takut satu kalimat tidak dengar. Saya menjadi guru mulai umur 14. Saya tahu muridku siapa yang dengar baik-baik atau tidak. Begitu saya khotbah, saya tahu berapa orang presentasinya sudah mendengar atau berapa cuma ikut-ikut. Dari cara matanya melihat saya sudah tahu. Yang liris ini, liris itu. Nggak mendengarkan. Dan saya perhatikan siapa mendengarkan kalimat yang paling penting. Satu kata yang penting begitu masuk mata dia lain. Itu orang diberkati oleh Tuhan. Kalau dia menerima hal yang paling penting. Kenapa sama-sama menjadi orang Kristen? Ada orang menyerahkan diri masuk teologi 3 tahun sudah mengerti begitu banyak. Ada menjadi orang Kristen puluhan tahun jadi majelis tidak ngerti apa-apa. Karena dia tidak bersedia mendengar. Karena dia tidak bersedia mendengar kalimat yang penting. Orang yang bisa memupuk atau bisa memetik sesuatu kalimat yang penting dari antara sekian banyak kalimat yang didengar. Itu orang berbijaksana luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 6-7 tahun ini saya saben hari berada di negara yang berbeda. Melihat surat kabar yang berbeda dari pendirian politik daripada latar belakang pemerintahan yang berbeda. Waktu di Taiwan saya lihat surat kabar. Konsep daripada Kuomintang lain sama yang di Hong Kong. Di Hong Kong lain sama yang di Singapura. Singapura lain yang di Jakarta. Di luar. Kecuali Kuala Lumpur. Tidak ada surat kabar yang latar belakangnya Islam. Di Indonesia, tidak ada latar belakang Konfusianisme yang menjadi surat kabar. Dari waktu saya saben hari lihat kabar, saya lihat, apa yang dari pendirian, pengertian berbeda-beda, semua negara pemerintahnya dipaparkan di dalam surat kabar. Lalu apa yang dipermukakan? Nah saudara, kalimat ini penting. Ini cara orang Yahudi. Bikin Yahudi diperhatikan caranya adalah semua yang mereka anggap penting, tetapi tidak dianggap penting orang lain, mereka dibawa ke permukaan. Supaya orang Yahudi diperhatikan. Nah dengan demikian cara dua untuk menguasai Amerika daripada pikiran Yahudi adalah menguasai ekonomi dan menguasai pers. Bagaimana menguasai ekonomi, kekuatan itu seluruh negara akan di tangan mereka. Bagaimana menguasai pers, seluruh konsep orang Amerika akan di tangan mereka. Jadi surat kabar itu bukan netral. Surat kabar selalu mempunyai pendirian di belakangnya ada motivasi tertentu untuk menyebarkan sesuatu yang memaksa rakyat mengikutinya. Demikian TV. Maka orang Yahudi di Amerika merebut mati-matian kedua hak ini. Bagaimana menjadi kunci mempengaruhi ekonomi. Bagaimana menjadi kunci mempengaruhi pers. Mengapakah hal yang penting itu ditaruh di halaman terakhir? Mengapa hal yang kecil ditaruh di halaman pertama? Karena ada motivasi tertentu. Tetapi sekarang suara dari orang Kristen ditaruh di mana? Hampir tidak ada. Dan banyak namanya pers agama sudah tidak lagi berani mengatakan yang seharusnya. Itu sebab pusat pengkajian kita harus digarap dengan baik. Saya tidak ada satu kalimat main-main. Saya bicara sesuatu menentukan seluruh arah zaman ini. Saya cuma tidak diberikan beban untuk masuk politik. Tapi saya tahu seharusnya politik di bawah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, reaksi terhadap Kristus satu-satunya anak Allah yang diutus menjadi pengantara, ini menjadi penentu seluruh hidupmu dianggap berdosa atau tidak. Sekali lagi, kenapa perampok yang begitu jahat bisa masuk surga? Kenapa orang Farisi yang begitu beragama masuk neraka? Karena di sini dia menerima Kristus, di situ dia menolak Kristus. Makin beragama, makin
benci Kristus. Makin akademik, makin memakai seluruh studinya untuk melawan Kristus. Academic is merely enslavement by the conviction. Saudara-saudara. Orang kalau tidak menerima Kristus, dia studi sampai PhD-nya 10 adalah mencari bahan untuk menolak Kristus yang dia tolak. Orang kalau cinta Kristus, dia belajar makin tinggi adalah supaya mengerti Kristus yang dia terima, mengerti lebih baik dengan pengetahuan lebih tinggi. Di situ saya lihat lapisan conviction in your heart always drive your brain. Satu conviction di dalam hatimu selalu menguasai dan memimpin seluruh otakmu. Itulah sebab mari kita benahi hati dulu. Lalu minta otak itu melayani hati. Mari kita mencinta Tuhan dulu. Lalu melayani Tuhan dengan segala pikiran kita untuk mencintai Tuhan yang kita cintai. Dengan segala sebulat hatimu, sepenuh sifatmu, sekuat tenagamu dan seluruh pikiranmu. Cintai Tuhan. Make your brain serve your faith. Faith seeking understanding. My dedicated life to Jesus Christ drive me on in every field to know Him, to do everything for Him, to glorify Him. Ini yang benar. Saudara-saudara, dengan demikian maka Yohanes jauh lebih peka daripada Petrus atau Paulus di dalam hal ini. Anak Bapa, anak Bapa. Jika engkau ada anak, engkau ada Bapa. Jika engkau menyangkal anak, engkau tidak ada Bapa. Jika engkau mengenal anak, engkau mengenal Bapa. Jika engkau menolak anak, engkau menolak Bapa. Tuhan bilang, engkau kelihatan begitu cinta kepadaku, tetapi apa yang kau lakukan kepada anakku? Nah, ini yang selalu diloncati, baik oleh orang Yahudi atau orang teisme yang lain. Saudara-saudara, mereka kira sembarangan karena Yesus dapat apa asal beribadah kepada Allah. Paulus beribadah kepada Allah sambil menganiaya orang Kristen. Sampai Kristus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiayaku? Siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Di sini memutar balik. The attitude and the reaction to the only given mediator Christ determines your future. Hari depanmu dia kekekalan bagaimana tergantung bagaimana engkau menghadapi Kristus yang diutus. Bagaimana engkau menghormati Kristus mengakibatkan engkau dihormati oleh Bapa. Bagaimana engkau menghina Kristus mengakibatkan Bapa akan menghina dan membuang kamu. Yesus berkata, barang siapa menerima aku, dia akan menerima oleh Bapakku di dalam surga. Barang siapa yang mengejek aku, barang siapa yang menolak aku, dia akan ditolak oleh Bapakku di surga. Ini paling peka di dalam poin ini adalah Yohanes. Maka dia mengatakan kalimat itu. Setelah dia mengatakan kalimat 12 yang tadi kita baca, dia teruskan berkata, maka simpanlah apa yang kau dengar dari semula di hatimu. Nah, ini kalimat bagi saya ada aspek yang lain yang tidak dikatakan oleh orang lain, yaitu what you heard from the beginning. What you heard from beginning, you should keep it. Nah, di dalam Mazmur 119 dikatakan, oh Bapa, Allah, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Sehingga what you keep in your heart will give the consequence of your life before God. Aku menyimpan firman di dalam hatiku mengakibatkan aku tidak berani sembarangan berbuat dosa melawan Bapakku di surga. Itu betul. Tetapi sayangnya adalah yang kau dengar dari semula itu dengar apa? Nah, di sini setan bekerja. Kalau seseorang dari permulaan dengar kristologi yang benar, seumur hidup dia berbahagia. Dari permulaan dengar khotbah yang salah, seumur hidup dia cilaka. Ikut Tuhan, bisa kaya, beri berpuluhan, 1 juta, Tuhan kembalikan 10 juta. Itu ajaran setan. Kalau itu yang didengar dari semula, itu yang disimpan, seumur hidup susah bertobat. Saudara-saudara sekalian, saya minta 15 orang diutus mengabarkan Injil di dalam sekolah untuk membawa mereka kepada Kristus, memberikan beginning yang baik, memberikan firman sebagai dasar yang baik. Yohanes mengatakan, itu sebab
Apa yang kau dengar dari semula disimpan di dalam hatimu. Yang didengar dari semula itu apa? Injil. Injil siapa? Kristus. Siapa Kristus? Anak Allah. Yang apa? Yang mati dan bangkit. Yang inkarnasi turun dari surga. Itu yang kau dengar. Tetapi ini pun sekarang dipakai oleh setan. Dari permulaan kasih bibit yang salah. Anak kecil ditanam dengan bibit yang salah, bukan Injil. Dari kecil ditanam dengan hanya moralitas Kristus, hanya kesuksesan Kristus, hanyalah sesuatu kesaksian-kesaksian orang disembuhkan. Maka mereka akhirnya menganggap, apa itu Kristen? Yaitu cari kesembuhan di gereja. Apa itu iman? Yaitu minta dengan suara keras dan di Tuhan taat kabar saya. Apa itu berkat? Yaitu dapat uang yang banyak, mobil yang besar, rumah yang gede, dan mendapatkan kekayaan di dalam bank. Kalau itu menjadi pendengaran permulaan, lalu itu yang disimpan di hati, cilaka. Yohanes mengatakan, kau simpan firman yang kau dengar dari semula baik-baik di hatimu. Puji Tuhan, mereka pada permulaan dengar adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Kemarin saya waktu lihat TV itu, Iran terjadi gempa bumi yang besar, yang mati banyak sekali. Sekarang pemerintah iman buka pintu untuk bantuan internasional boleh datang kepada Iran. Itu daerah itu selalu ada gempa bumi. Kadang-kadang sampai 8 derajat Richter. Kadang-kadang 6 derajat. Kemarin di tengahnya Taiwan 6,4 skala Richter. Gempa bumi. Banyak orang lari ke tengah jalan. Ketakutan luar biasa. Saudara-saudara. Nah, kalau terjadi hal-hal semacam demikian, saya tanya, kenapa kalau Kristen dapat kesulitan sedikit marah-marah sama Tuhan? Tapi kalau daerah Islam seperti Iran, gempa bumi itu terjadi, tetap kuat iman luar biasa. Kenapa? Saya tanya, kenapa orang-orang agama lain, waktu gempa bumi, waktu bencana alam datang, mereka tetap beriman kepada Allah mereka. Tapi orang Kristen sedikit kena gigit nyamuknya aja, di mana cinta Tuhan? Kenapa doa saya tidak didengar? Seolah-olah Tuhan itu hutang engkau tidak habis-habis. Saban hari cuma melayani engkau. Melayani engkau yang tidak habis-habis. Mintanya, serakannya. Kenapa sih? Kenapa agama pada negara-negara banyak bencana alam tidak menjadi satu hal yang mereka goncang? Tapi agama Kristen menjadi sesuatu ketagihan bagi orang-orang yang tidak habis-habis. Tuntut Tuhan mesti menuruti kehendak mereka. Karena pendeta-pendeta rusak yang telah merusakkan gereja. Banyak pendeta yang mengkabarkan Injil yang tidak murni. Memberitakan firman yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mengajar ajaran-ajaran melawan wahyu Tuhan. Mengakibatkan banyak orang yang tidak beres. Saudara-saudara sekalian. Peliharalah firman yang kau dengar dari semula. Kalimat ini bagus. Untuk pendengar dari surat, penerima surat dari 1 Yohanes, mereka benar. Karena mereka dari permulaan mendengar kristologi yang benar. Tapi sekarang kalimat ini kalau disampaikan ke gereja, dengar baik-baik apa yang kau terima, simpan baik-baik di hatimu. Dari permulaan simpannya sudah salah bagaimana? Dari permulaan fondasinya sudah salah bagaimana? Saudara-saudara, engkau tumpuk barang, kenapa terus miring? Tumpuk-tumpuk lagi terus miring. Tumpuk yang rapi tetap miring. Karena jubinnya miring. Benar gak? Kalau jubinnya miring, sini 5 cm, sini 2 cm. Engkau taruh satu buku, gini. Terus, engkau bikin lurus, ya gini. Sudah makin tinggi, makin gini. Kenapa? Akhirnya ditemukan kenapa ada setannya di sini ya. Karena saya tumpuk baik-baik kok bisa miring. Bukan setannya, jubinnya miring. Itu tok. Karena jubinnya miring 5 cm, seluruh buku gini. Wah, tuh kelihatan lebih indah, menara modern. Streamline. Karena dari permulaan salah. Maka Amsal Sulaiman mengatakan, kalau fondasi salah, orang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Fondasinya salah kok. Kalau dari permulaan itu ada melecet sedikit, maka akhirnya akan menyeleweng banyak. Peribahasa Tionghoa mengatakan, Setzi hauli, cazi qianli. Permulaan itu beda cuma 1 mili. Dan akhirnya menjadi ribuan kilometer perbedaannya. Kenapa? Karena serong sedikit. Saudara-saudara, kalau di sini ada 1 angle yang cuma 1 derajat, maka 1 derajat saya perpanjang.
Setelah sampai di Surabaya, jadi berapa bedanya? Berarti? Per bulan cuma beda sedikit. Maka firman pertama-tama yang kau dengar itu penting sekali. Pertama kali dengar khotbah, dengar siapa? Pertama kali mengenal kita melalui siapa? Pertama kali ikut katekisasi, apa yang diajarkan? Pertama kali engkau ikut kebangunan rohani. Kebangunan rohani apa? Hore-hore, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kristologi yang menjadi dasar, karena Christ is the cornerstone of the church, and the apostles and the prophets are the foundation of the church. And then pengajaran-pengajaran yang lain menjadi yang bukan utama. Dengan jelas Alkitab mengajar gereja didiri di atas rasul dan nabi. Di bawahnya ada Kristus sebagai batu penjuru, cornerstone. Di dalam sesuatu kebiasaan orang Yahudi bikin rumah, bikin satu batu yang mengikat kanan dan kiri. Itu yang berada di tengah-tengah satu sudut. Sudut itu menjadi sudut paling penting. Dan batu yang di sini kait kepada batu itu. Batu dari arah sana kait kepada batu yang sama. Sehingga rumah itu mulai dari situ menjadi sesuatu dasar yang tidak goncang. Dan itu harus 90 derajat. Dari keadaan yang akurat dan hitungan yang paling jitu, mulai rumah itu dibangun dengan baik. Saudara-saudara, jangan kira asal bawa orang ke gereja, bawa orang ikut kebaktian, entah siapa saja, yang ribut-ribut, yang ramai-ramai lebih senangkan dia. Mesti bawa orang datang menyenangkan Tuhan, bukan minta Tuhan menyenangkan orang. Salah. Gereja bikin segala sesuatu untuk orang bisa terima, tapi tidak membawa manusia untuk bisa diterima oleh Tuhan. Salah. Fondasi pertama kalau tidak beres, fondasi pertama kalau sudah sterong sedikit, akibatnya tidak bisa diselesaikan. Ada satu rumah di atas gunung, dia punya atapnya begini. Lalu kalau turun hujan, tetes, persis sampai pucuk di tengah ini, lalu ada yang ngalir ke sini, ada yang ngalir ke situ. Akhirnya ditelusuri air yang tetes itu kemana, lalu lari ke sebelah halaman sini. Ini ke belakang halaman. Kalau sudah penuh, ngalir keluar. Sudah keluar, ngalir ke sawah. Sudah keluar sawah, ngalir ke sungai. Sudah lama, akhirnya satu ke Mississippi, satu ke Colorado. Tadinya dari atap yang sama, tapi turunnya Mississippi pergi ke Mexican Gulf. Colorado pergi ke Pacific Ocean. Lalu dua titik air yang tadinya sama dari satu titik, akhirnya satu di Amerika, satu di Asia, mendekati sebelah Pasifik sini, dan tidak akan ketemu lagi. Hanya karena apa? Titiknya sedikit bedanya. Bedanya cuma 1 mili. Akhirnya akibatnya adalah ribuan kilometer. Demikian anakmu, sama-sama lahir di keluargamu, sama-sama panggil kamu papa, mama. Besok satu di Atlantik, satu di neraka. Besok satu yang teologi yang benar, satu yang akar-karuan. Karena apa? Semula dengar apa? Yohanes mengatakan, kalau semula dengar baik, lalu sekarang simpanlah baik-baik firman kau dengar ada semula. Di sini beda dengan ayat pertama di pasal pertama. Pasal pertama adalah firman yang ada pada mula. Sama firman yang kau mula-mula dengar, dua halnya. Firman yang ada pada mulanya, ada pada self-existence. Di sini adalah firman yang diberitakan kepadamu for your first time. First time itu penting sekali. First impression impresses most. Pertama kali konsep apa? Itu pengaruhi selama hidupnya. Ada seorang anak kecil dari desa, kecil sekali desanya, dan dia masuk kota. Ikut sekolah. Waktu ditanya, ini apa? Ini kucing. Ini apa? Dia lihat gambar. Terus ini apa? Ini nggak tahu. Masa itu dari desa nggak tahu ini apa? Ini loh, ini. Dia lihat lagi. Seperti tahu, seperti tidak. Apa ini? Nggak tahu. Ini kuda. Ini bebek. Yang nggak tahu itu apa? Sapi. Loh, di desa itu pasti ada sapi kan? Padahal desa dia itu kecil. Sapinya cuma satu. Sapi hitam.
Dan di gambar itu sapinya putih. Ditanya, ini apa? Ini tidak tahu. Ini bebek, ini kuda, ini kelinci. Semua tahu, cuma itu tidak tahu. Kenapa? Akhirnya orang kira dia IQ low. Orang dari desa tidak tahu sapi. Akhirnya dia telusuri. Ini apa? Dia pulang, mama bilang, sudah diuji, masuk sekolah. Tapi ada satu saya tidak tahu, ma. Apa itu? Yang gini loh, modelnya gini. Persis sama kita punya. Jadi you tidak tahu itu apa? Tidak tahu, karena sapi kan hitam kan, ma. Dia kira kalau sapi tidak hitam bukan sapi. Kalau sapi harus hitam. Karena pertama kali lihat sapi hitam. Maka semua yang tidak hitam itu sapi. Sapi putih, sapi. Bukan sapi. Dia tidak bisa switch. Karena first impression impress all. Saudara-saudara, kalau saya memberikan firman yang tidak akurat, saya mengajar Alkitab yang sembarangan, lalu engkau mendapatkan konsep yang salah, sampai selama-lamanya engkau salah, dosa saya besar. Kalau saya membangun fondasi yang jumplang, lalu seumur hidup engkau jalan ke situ pusing, jalan ke sini jatuh, saya akan mempengaruhi engkau seumur hidup. Maka fondasi, permulaan itu, pendahuluan itu penting luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana dengan anakmu? Oh, enggak apa-apa lah, anak pokoknya ikut gereja di mana saja sembarangan. Enggak apa-apa, pokoknya dia ke gereja lebih baik dari ateis kan? Saudara, kalau anakmu dididik semenjak kecil di dalam arah yang benar, jalan yang betul, sampai tua dia tidak akan menyeleweng. Tahun ini kita membuat konser untuk anak-anak. Tahun ini kita memperkuat penginjilan anak-anak. Tahun ini kita akan membuat itu retreat untuk anak-anak remaja. Itu satu konferensi untuk reform Injili bagi teenagers. Bukan asal kerja, asal ada sekolah, asal pergi, asal bisa ngomong, asal studi, asal sehat, asal gemuk. Babi lebih gemuk dari anakmu. Asal. Tidak. Dari permulaan tanam sesuatu yang benar. Untuk seumur hidup berarah. Dan dibangun di atas fondasi yang benar. Lalu dikatakan, simpanlah apa yang kau dengar dari permulaan dengan baik di hatimu. Dan di situ engkau akan dididik, disempurnakan. Kita kembali kepada ayat-ayat yang kita baca tadi. 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Siapakah pendusta itu? 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Berarti dari permulaan mereka sudah mendengar tentang bapa mengirim anak. Dari permulaan mereka sudah mendengar anak mewakili bapa. Dari permulaan mereka sudah mendengar tentang tidak ada orang melihat Allah kecuali anak yang di pangkuannya itu yang menyatakan diri. Dia adalah firman menjadi daging. Jadi ini khotbah pertama yang mereka dengar itu benar. Nah di situ dasar yang kuat membuat mereka mungkin dibangun. Mungkin disempurnakan di atas dasar yang benar itu. Lalu ayat ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu hidup yang kekal. Nah ini adalah satu-satunya ayat di seluruh kitab suci. Janji semua disimpulkan menjadi sesuatu yang tunggal. The only promise. The only covenant. Satu-satunya janji di atas segala janji yang lain adalah hidup kekal di dalam Kristus. Semua katakan hidup kekal di dalam Kristus. Kita jangan tutup bagian ini, tapi kita refer ke Roma pasal ke-6 ayat 23. Kitab Roma pasal 6 ayat ke-23. Kita membaca bersama-sama. Kitab Roma pasal 6 ayat ke-23. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. The wages of sin is death, but the grace of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Saudara-saudara,
Di sini pakai karunia, di sana pakai janji. Dan dua ini sama. Janji Allah untuk orang berdosa adalah mengkaruniakan Kristus. Dan janji yang banyak yang kita inginkan itu tidak lebih penting daripada janji ini. Tuhan, Engkau janji menyertai aku kan? Tuhan janji Engkau akan memberikan kecukupan kepadaku. Tuhan janji Engkau akan memberikan anugerah. Tuhan janji Engkau akan melindungi aku. Tuhan janji Engkau akan memberikan kekayaan kepadaku. Semua janji itu tidak penting. Itu merinci, mendetail, tidak penting. Dasarnya satu, hidup kekal. Saudara-saudara, tidak ada karunia lebih besar daripada Allah memberikan Kristus kepada dunia ini. Tidak ada karunia lebih penting daripada Allah memberikan Roh Kudus kepada gereja. Tidak ada janji lebih besar. Gereja mendapatkan hidup kekal melalui Kristus. Tidak ada karunia lebih penting daripada manusia melalui mengenal Kristus mendapatkan hidup kekal yang dijanjikan. Saudara-saudara, the promise of God is eternal life. The grace of God is in Jesus Christ. And the grace of salvation in Jesus Christ is to let us obtain eternal life. Melalui Kristus yang mati dan bangkit supaya kita memperoleh hidup kekal. Inilah anugerah paling besar. Ini yang dijanjikan di seluruh kitab suci. Dari seluruh kitab suci bicara tentang karunia paling besar, Kristus. Bicara tentang iman paling besar, menerima Kristus. Bicara mengenai dosa paling besar, menolak Kristus. Bicara mengenai janji paling besar, hidup kekal di dalam Kristus. Everything in Christ. Christianity is Christ. Semua. Christianity is Christ. The grace of God is in Christ. The eternal hope is in Christ. The rejection is the biggest sin to Christ. And the biggest virtue is to accept Christ. The biggest faith is to receive Christ as your personal Savior. You have Christ, you have God. You know Christ, know God. You mengaku anak, mengaku Bapa. You menyangkal anak, tidak ada Bapa. Engkau menerima Kristus, menerima anugerah. Engkau tidak Kristus dapat hidup kekal. Engkau tidak Kristus, tidak hidup kekal. Engkau menolak Kristus, dosa paling besar. Semua kuncinya cuma satu, Kristus. Ini namanya Kristen. Ini namanya agama. Pada hari akhir, manusia akan menjadi gatal kupingnya. Dan tidak mau dengar lagi firman yang benar. Suka mencari guru-guru palsu untuk mengajarkan yang tidak benar. Ini sudah dicatat di Alkitab. Saya melihat makin lama makin sedikit gereja yang mau setia kepada kita. Karena market orientation. Ya kalau jalan sempit susah. Kalau mau betul-betul diberkati Tuhan uang banyak ya mesti kompromi sedikit dong. Kita mesti berani mengatakan bukan hanya melalui Yesus. Melalui siapapun bisa diselamatkan. Tapi lebih baik melalui Yesus, lebih dekat jalannya tol. Yang lain itu macam-macam. Tidak ada ajaran itu. There's only one way, one Savior, one mediator, one person in Christ. Janji Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan kalau engkau dengar dari permulaan tentang Dia, maka engkau simpan firman ini baik-baik di hatimu. Saudara-saudara. Maka setan bekerja pertama dari mula-mula kasih ajaran salah supaya engkau tidak fondasi yang benar. Kedua, dari setelah engkau katanya menerima urapan, tidak usah guru, engkau mulai menyelewengkan tafsiran sendiri. Nah sekarang saya akan loncat kepada bahaya kedua yang selalu mengancam orang Kristen berdasarkan ayat-ayat ini. Kita melihat lagi. 1 Yohanes pasal 2. Ayat ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah, ini adalah terjemahan yang di dalam terjemahan lain, aku tulis ini karena orang-orang yang menipu kamu. Berarti Yohanes gelisah. Masih ingat 2 minggu yang lalu saya mengatakan Tuhan memperpanjang hari Yohanes di dunia ini. Tidak boleh dia cepat mati untuk dia menjadi penjaga gawang. Karena Rasul Paulus sudah meninggal, Rasul Petrus sudah meninggal, dan Gnostisisme selalu merongrong gereja. Perlu seorang yang masih hidup mempunyai wibawa sebagai Rasul untuk menangani semua penyesatan itu. Siapa dia? Yohanes. Lalu saya mengatakan, saya percaya saya tidak bisa terlalu cepat mati. Karena Tuhan mau pakai saya untuk membereskan iman yang tak beres di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya seharusnya sudah mati berapa kali. Tidak jadi mati karena apa? Karena belum waktunya.
Kalau belum waktunya, tidak usah takut. Kalau sudah waktunya, tidak usah lari. Semua 1, 2, 3. Kalau belum waktunya, tidak usah takut. Kalau sudah waktunya, tidak usah lari. Pacaran juga sama. Kalau bukan punyamu, tidak usah dikejar. Kalau punyamu, lari pun kembali. Semua 1, 2, 3. Nah, kalau begini tidak usah mati, cilaka. Kalau memang itu punyamu, ya sudah tidak usah dikejar-kejar sampai setengah mati. Repot, bikin susah, sakit terus, pusing, khawatir. Nah apa-apa, kalau sudah waktunya dapat. Jadi saudara-saudara, belum waktunya mati, tidak usah takut. Waktunya mati, lari pun kena. Tidak ada gunanya. Tangan Tuhan yang memiliki hidup kita. Dan saudara-saudara, perhatikan di sini ya. Semua ini kukatakan kepadamu karena ada yang menyesatkan kamu. Ada yang menipu kamu. Ada yang berusaha membohong, mengabarkan ajaran yang salah kepada kamu. Maka aku sekarang mengajar kamu. Tetapi justru di ayat ini muncul satu kalimat yang heran sekali. Perhatikan selanjutnya. Sebab itu di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wah, ini yang bikin orang yang lama belajar paling senang. Ya, kita berkata tidak usah diajar orang lain kan, karena ada urapan. Makanya pendeta-pendeta tidak mau belajar teologi. Karena apa? Ini Alkitab. Kita sudah ada yang mengurapi. Yang urapi itu ada di dalam. Dan kamu tidak usah diajar oleh siapapun. Cuma mesti baca surat Yohanes. Loh, kalau tidak usah diajar siapapun, Yohanes juga tidak usah tulis kan? Nggak ngerti logikanya. Kamu tidak usah diajarkan siapapun, tapi baca buku ini ya, aku tulis kepada kamu. Berarti perlu belajar nggak? Tidak perlu ya. Yang mengajar man, tidak usah belajar. Inilah pengajaranku. Belajar nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti, lain kali tidak usah ikut di sini. Seorang sekolah teologi, dosennya datang kepadaku. Pak Tong, kami ingin engkau mengajar di situ. Saya bilang, sekolah apa itu? Sekolah ini, namanya ini. Muridnya berapa? 180. Dosennya berapa? 8. Saya mau tahu dulu, dosenmu itu semua belajar di mana? Oh, dosen kita itu semua ada urapan Roh Kudus. Mereka tidak perlu belajar. Mereka langsung dari Tuhan. Maksudnya itu lebih hebat dari mereka yang mesti belajar setengah mati baru tahu. Ini langsung. Kok kula-kulaan mesti dari pabrik dong, jangan kula daripada agen. Kula dari agen keuntung 1 kali, betul nggak? Kalau kulanya daripada agen ketiga, keuntungnya 4 kali. Kalau bisa langsung ke pabrik terus dapat mengenal lagi itu apa itu bosnya. Ya. Langsung dikasih modal yang paling murah. Engkau paling banyak untung kan? Kalau bisa itu paling baik. Jadi bilang dosen kita semua tidak ada yang sekolah teologi. Mereka mengajar sekolah teologi. Dan mereka itu semua langsung dari Tuhan. Saya bilang, saya maafkan, saya tidak mau ngajar di sini. Tetapi Bapak itu ada urapan khusus. Bapak itu ada langsung dari Tuhan juga. Maka Bapak boleh mengajar di situ. Saya bilang enggak. Saya kalau ke situ minder. Karena mereka langsung, saya tidak langsung. Saya sudah belajar teologi berapa tahun, sudah baca buku begini banyak, saya tidak langsung. Saya mesti belajar ini, itu baru tahu. Mereka, saya minder kalau di situ. Terus mereka bilang, jangan rendah hati dong Pak Tong. Semua yang mau pakai saya itu memperalat saja. Ya. Mereka bukan sungguh-sungguh mau ajaran saya. Mau pengaruh saya. Saya tidak mau pergi. Lalu mereka mengatakan apa? Jangan begitu. Ini kesempatan Tuhan berikan kepada Anda. Kalau saya sudah pergi, saya kehilangan kesempatan. Kemarin di masa kelas saya baru mengajar tentang itu kairos, kronos, dan kesempatan. Saya bukan tidak tahu apa itu kesempatan. Kesempitan iya. Kesempatan enggak. Saya bilang enggak, saya tetap tidak pergi. Kenapa Pak Tong? Gampang alasannya. Gini loh. Tuhan bisa langsung memberikan sesuatu kepada seorang hamba Tuhan. Iya, Alkitab mengajar. Tuhan langsung. Paulus mengatakan, aku menjadi hamba Tuhan. Bukan karena orang, tapi langsung menerima wahyu dari Roh Kudus. Dari Kristus. Aku hamba Kristus. Langsung. Jadi, dosen-dosenmu yang di situ itu mirip Paulus ya. Ya itu. Lain sama dosen sekolah teologi yang lain. Jadi, Tuhan bisa langsung kepada dosen itu. Iya, itu sudah langsung. Kalau begini, dosenmu tidak usah ngajar murid. Kenapa? Karena
Kasih tahu rahasia langsung aja. Supaya murid-murid itu langsung dapat, tidak usah datang sekolah teologi. Masa dosenmu monopoli langsungnya. Terus yang lain langsing, lu yang langsung. Dosennya bisa langsung dapat. Kalau begini anak murid-murid di situ juga bisa langsung kan? Kalau murid-murid bisa langsung seperti guru yang sudah kasih tahu rahasianya, tidak usah ngajar. Nah, nasi tidak ngerti. Pokoknya atau ngajar. Saya bilang pokoknya tidak. Lalu beberapa bulan lagi terjadi satu hal. Terjadi dalam satu sekolah teologi yang terkenal lagi. Saya garu kepala yang dah gatel sampai lama. Karena tidak ngerti. Sekolah teologi terkenal di Batu. Ratusan murid. Didirikan oleh orang Jerman. Tetapi akhirnya salah satu orang menjadi pemimpinnya paling senior. Dapat wahyu dari Tuhan. Kita mesti langsung dari Tuhan. Langsung datang dari Tuhan. Maka 750 buku di perpustakaan dikeluarkan, dibakar habis. Buku-buku dibakar habis karena ini buku bikinan manusia. Kita mesti langsung dari Tuhan. Tidak usah manusia. Ayatnya ini, dasar ini. Ayatnya ini Alkitab belum mesti taat kan? Katakan. Tetapi karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang lain. Karena kamu telah menerima daripadanya. Yaitu pengurapan dari atas. Kamu sudah tetap ada pengurapan. Maka karena itu kamu tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Maka Romi, Benyamin, Umpal, semua yang mengajar Rudi, mulai hari ini dicopot. Karena menurut ayat ini, tidak usah diajar oleh orang lain. Kamu kan orang lain. Ya. Tidak usah diajarkan. Sesudah itu dibakar. Lalu semua puji Tuhan. Kami sekarang langsung dari Tuhan. Tidak usah buku, tidak usah belajar. Puji Tuhan. Sudah puji Tuhan, puji Tuhan. So, mereka boleh khotbah. Khotbah dengan doa. Ada khotbah. Dari Alkitab ada khotbah. Sudah mereka khotbah selesai. Rasa khotbahnya bagus. Mesti dibukukan. Ini langsung dari Tuhan. Kalau tidak dibukukan sayang kan. Jadi buku orang lain dibakar, buku diri ditulis. Lalu dicetak, ini langsung dari Tuhan. Jadi ini lebih baik. Itu tidak langsung, ini langsung. Itu jalan kecil, ini tol. Yang bayar 3.000 masuk tol. Sekarang 4.500, ini tol, ini langsung. Ini yang lebih cepat, ini langsung. Kalau engkau menganggap Tuhan bisa beri kepada engkau, kenapa engkau tidak percaya Tuhan juga bisa beri kepada orang yang menulis buku sebelumnya? Kalau engkau percaya Tuhan bisa langsung kepada engkau, kenapa engkau mesti mendidik anak orang lain? Karena mereka tidak bisa langsung, mesti didik kamu. Jadi ayat ini bisa disalah tafsir luar biasa. Salah tafsir tadi adalah harus terima sesuatu, disimpan baik-baik apa yang kau dengar pada semula. Tapi kalau semula dengar salah, lalu disimpan baik-baik, cilaka. Kalau fondasinya miring, engkau tumbuh bagaimana tinggi, seluruh miring. Satu kali saya rasa pinggang sakit sekali. Karena apa? Waktu itu saya kira-kira umur 20 berapa. Terus berkhotbah. Sampai satu hari sepatu copot satu. Sepatu copot satu, jadi satu tinggi satu pendek. Saya pikir selesaikan baru, nanti pulang beli sepatu yang baru. Dan masih ada 1 bulan lebih. Saya terus pakai sepatu yang tinggi sama pendek. 2 minggu lagi mulai sakit pinggang. Karena apa? Baru ingat ayat fondasi kalau tidak beres orang benar tidak bisa apa-apa. Itulah. Akhirnya kenapa ya? Sampai di dokter dia bilang, kenapa kalau enggak sakit? Tidak tahu sudah 1 bulan kenapa? Dia bilang, sepatumu satu tinggi satu pendek. Pantesan. Karena engkau gini terus. Seperti orang deklok. Saya berusaha untuk menahan diri. Untuk 5 menit sih boleh. Untuk 2 bulan tidak bisa. Semua ikut 5 menit sih boleh. Kalau 2 bulan tidak bisa. Ya. Engkau dengar khotbah yang salah-salah. 5 menit tidak apa-apa. Terus menerus hancur. Imanmu hancur. Karena apa? Fondasi dirusakkan. Jadi di dalam bagian ini ada 2 hal yang perhatikan. Pertama, semula dengar apa? Lalu engkau simpan apa dari semula kau dengar? Kedua, betulkah ada pengurapan maka tidak perlu diajarkan oleh siapa? Iya dong, Alkitab. Yang tidak perlu diajarkan oleh siapa? Kenapa mesti terima Yohanes? Ini dari Rasul. Saya juga Rasul. Rupamu Rasul. Saudara-saudara, gereja harus perhatikan semula didengar daripada Rasul. Dan semula itu menjadi sesuatu fondasi kita, memupuk iman kita, pengertian kebenaran di atasnya. Lalu kita perlu
jangan menerima siapa yang lain, diajar oleh orang lain, yaitu yang lain daripada apa yang sudah diajarkan di Alkitab. Bukan siapapun yang engkau dah senang belajar, engkau katanya lain. Kenapa kebanyakan pendeta berani menghina akan ajaran doktrin yang penting? Karena mereka tidak mau masuk sekolah. Kalau tidak mau sekolah, tidak ada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Tidak pernah masuk sekolah, tidak ada kemungkinan tidak lulus daripada ujian. Tak pernah masuk sekolah, tidak mungkin ternyata dia tidak bisa mendapat gelar. Maka lepaskan diri dari kemungkinan masuk sekolah supaya mereka tidak mungkin teruji, tidak mungkin tergusur, dan tidak mungkin tergugur. Mereka menganggap dirinya sudah mencapai sesuatu langsung dari Roh Kudus. Itu penipuan iblis. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, ada apakah yang bukan kau terima? Maka yang ku terima dari Kristus ku turunkan kepadamu. Di situ adalah heredity, tradition of teaching. Jadi aku pernah belajar dari teolog-teolog yang lain. Teolog-teolog lain belajar teolog-teolog yang lain. Yang penting yang disebut lain itu orangnya lain. Adalah ajaran jangan berbeda dengan yang dari semula. Jadi itu adalah satu benang merah dari seluruh perjanjian lama menuju kepada Kristus. Kristus menuju kepada Paulus. Paulus menuju kepada Augustinus, kepada Calvin, kepada Martin Luther, kepada teologi reform. Ini kalau di luar ini namanya orang lain. Jangan kalau ada urapan ini sudah jangan menerima ajaran dari orang lain. Bukan berarti saya sendiri, semua orang itu orang lain. Semua rasul orang lain. Semua itu bapak gereja orang lain. Semua reformator orang lain. Saya tidak usah diajarkan oleh orang lain. Ayat ini bisa menjadi satu kegagalan besar bagi gereja kalau engkau tidak mengerti artinya. Yang disebut orang lain adalah lain daripada ajaran dari rasul. Karena kalau engkau tidak perlu diajarkan, kenapa saya harus tulis surat kabar kamu? Yohanes mengatakan, saya rasul kan? Jadi yang saya serahkan kepada kamu, terima. Yang lain jangan terima. Bukan berarti engkau tidak usah belajar. Ini ayat bisa menjadi cilaka besar. Dan banyak pendeta-pendeta yang tidak mau belajar, mereka pakai ayat ini membela diri. Akhirnya mengkacau balaukan iman sendiri dan menggoncangkan iman gereja, mengkacau balaukan seluruh zaman. Itu dosa yang besar yang sulit ditebus. Dosa yang membuat orang menyeleweng daripada kebenaran. Saudara harus keep in the right tradition, and right tradition you keep in the life of Jesus Christ. Minggu depan saya akan mengatakan bagaimana pentingnya di dalam tradisi yang benar kita memelihara hidup dan iman sejati dari zaman kepada zaman. Saudara-saudara, kalau kita tidak memelihara dengan apa yang kita dengar dari semula, dan kita tidak mengecek dari semula kita dengan apa yang cocok atau tidak dengan ajaran rasuli, dan dari semula kita menerima segala yang melawan rasul, kita tidak pernah mempunyai fondasi yang baik, dan kita tidak mungkin berjuang untuk iman yang sesungguhnya, dan kita akan menjadi ikut menyeleweng. Jangan hanya pentingkan penonjolan dirimu sama kebolehan dirimu untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Harus mengisi dirimu dan membangun dirimu di fondasi yang benar-benar dulu. Baru engkau belajar melayani. Itu sebab lebih lambat engkau melayani di gereja ini dari gereja yang lain. Lebih banyak dituntut untuk dengar terus daripada engkau langsung boleh ngoceh mengajar orang lain. Karena yang disebut langsung terima itu selalu tafsiran salah. Yang disebut dari semula dengar, selalu dengar yang tidak benar. Dan kita mulai daripada fondasi yang benar membangun pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam gereja, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti semua rahasia yang di dalamnya kadang-kadang memberi kemungkinan secara lahiriah kepada pekerjaan iblis menyelundup ke dalam. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan bijaksana, kepekaan kepada kami, kewaspadaan kepada kami untuk menjaga baik kebenaran yang sudah Tuhan percayakan kepada bapak-bapak gereja yang diturunkan daripada semula rasul yang menerima wahyu sampai akhir zaman. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.